Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan telaah tafsir juz ammah. Insyaallah malam ini kita masih melanjutkan menelaah tafsir surah At-Takwir. Kita akan mulai dari ayat 22 halaman 53. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu, sahabatmu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Nah, kita mulai dari sini ya. Baik. Sebelum menjelaskan ayat yang mulia ini, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan, walamma dzakara fadla ar-rasuli al-malaki, ketika Allah menyebutkan keutamaan utusan malaikat alladzi jaa bil Qur'an, yang membawa Al-Qur'an. Siapa malaikat yang tugasnya menyampaikan Al-Qur'an? Jibril alaihissalam, ya. Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, alhamdulillah pada pekan lalu sudah kita telaah, ya. Jibril itu disifati oleh Allah Karim, mulia. Kemudian di quwwatin, yang memiliki kekuatan, malaikat yang perkasa. Dil arsy makin, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat Jibril, ya. Di sini beliau katakan, tatkala Allah telah menyebutkan keutamaan utusan Allah yang berupa malaikat yang membawa Al-Qur'an, yaitu Jibril alaihissalam, dzakara fadlar rasul al-bashari, maka Allah menyebutkan keistimewaan utusannya dari manusia, atau yang berupa manusia, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi nuzila alaihi al-Qur'anu, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Kalau Jibril itu yang membawa turun Al-Qur'an dari sisi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Dan wada'a ilaihin nas, dan mengajak manusia kepadanya, ya. Faqala, maka Allah berfirman, ini tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma sahibukum, dan sahabatmu itu bukanlah, yang dimaksud sahibukum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau disebutkan nasabnya sampai kakeknya, berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Kalau dilanjutkan lagi bin Hashim. Kalau dilanjutkan lagi bin Abdi Manaf. Jadi nasab Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas. Ya. Saya kira zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bisa menyebutkan Rasulullah sampai kakeknya. Nah, biasanya Muhammad, binnya mungkin masih banyak yang ini ya, bin Abdillah. Tapi giliran kakeknya itu kadang-kadang pada bingung, bahkan kadang-kadang ketukar dengan pamannya. Ya, ini menunjukkan bahwa umat Islam sudah renggang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal itu kalau dirunut ya, itu jelas sampai ketemu, sampai kepada Nabi Ismail. Nah, kalau sudah sampai Ismail, mundur satu langkah lagi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tayyib. Di sini dinyatakan oleh Allah sahibukum. Ya, kita perhatikan. Nabi lahir di mana? Lahir di mana? Di Mekah. Menerima wahyu umur berapa? 40. Diperintahkan berdakwah pertama di mana? Di Mekah. Jadi Rasulullah SAW bagi orang Mekah itu bukan orang asing, bukan orang didatangkan dari luar. Kalau di sini kan banyak orang asing. Ada masuk Bekasi umur sekitar berapa waktu itu? Udah lupa. 30-an mungkin. Aslinya saya orang Jawa Tengah, Jepara. Ustadz Nasir masuk ke sini tahun berapa? Bukan lahir di sini kan beliau? Nah, rata-rata. Perhatikan, Rasulullah Muhammad SAW lahir di Mekah, menerima wahyu umur 40, diperintahkan berdakwah pertama kali di kampung halamannya. Maka bagi Abu Jahal, bagi Abu Lahab, bagi abu-abu yang lain gitu ya, itu adalah beliau ini bukan orang asing. Maka diungkapkan sahibukum, bukan orang misterius. Nah, bukan orang yang sangat mereka kenal. Tapi anehnya giliran beliau menyampaikan agama ini, beliau mengkhabarkan kepada mereka bahwa beliau itu utusan Allah, tidak percaya. Quran yang beliau sampaikan, ajarkan, tidak, mereka tidak percaya. Bahkan beliau dituduh orang gila, ini dikatakan orang gila. Alhamdulillah, kita ini yang hidup sekian abad di belakang Rasulullah, ya, yang tidak pernah melihat beliau, yang tidak pernah mencium bau harum beliau, ya, tidak pernah melihat menatap wajah beliau yang kalau sedang gembira itu seperti lempengan emas berkilauan. Tapi alhamdulillah kita beriman. Ini mahal banget ikhwatul iman. Nah, mahal banget hidayah ini. Mari kita pelihara, ya. Kita beriman terhadap apa yang beliau dakwahkan, yang paling inti yaitu la ilaha illallah. Kita beriman, kita lengkapi dengan Muhammadur Rasulullah menjadi satu rukun. Kita percaya bahwa Al-Quran ini kalamullah. Maka kita luangkan. Di seberang sana, di luar sana itu ada orang yang tidak percaya. Ada yang menginjak-injak Al-Quran, ada yang merobek-robek. Sementara kita alhamdulillah, kita beriman ini kitabullah, kita muliakan, kita luangkan waktu untuk kita pelajari. Bimajnun, sahabatmu itu bukanlah orang gila. Ini yang berfirman ini siapa? Allah. Ini bukan perkataan sahabat membela Rasulullah. Kalau yang berkata Abu Bakar, mungkin orang mengatakan jelas Abu Bakar sahabatnya. Ini yang menyatakan adalah Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. Sebagaimana yang menyatakan bahwa beliau utusannya itu juga Allah. Muhammadur Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dah, kalau orang Islam itu sudah meyakini sesuatu yang nyambung, yang didasarkan kepada Al-Quran, dah final.
Ya, Muhammad temanmu itu bukan orang gila. Ya. Kita ini gila enggak? Enggak kan? Tapi kan orang biasa. Ketika Rasulullah Muhammad dikatakan tidak gila, ini tidak seperti kita, jauh lebih istimewa daripada orang-orang sekarang ini. Maka lihat tafsirnya, kama yaquluhu a'da'uhu, sebagaimana yang diucapkan oleh musuh-musuhnya, al-mukadzibuna birisalatihi, yang mendustakan kerasulannya. Oh, yang menuduh Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuh beliau. Kalau sahabat tentu meyakini beliau Rasulullah dan sangat memuliakan beliau. Bahkan sahabat itu dididik oleh Allah memanggil Nabi, ya, bukan dengan namanya tapi dengan statusnya ini, ya Rasulullah. Sementara musuh-musuhnya ya tidak mungkin mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Biasanya ada yang memanggil dengan kunyahnya. Tayyib. Al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal, yang melontarkan berbagai macam ucapan kepada beliau. Allati yuriduna ayyutfi'u biha, apa tujuannya mereka menuduh Muhammad itu gila? Ya, tujuannya adalah mereka hendak memadamkan dengan kebohongan-kebohongan itu, dengan fitnah-fitnahnya itu, dengan kedustaan-kedustaan itu, maja'a bihi, apa yang beliau bawa, ya, untuk memadamkan agama yang beliau ajarkan ini. Itu ada di dalam Al-Quran, ikhwatal iman, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka selalu menginginkan ingin memadamkan cahaya. Cahaya itu bisa ilmu, bisa Islam, bisa Al-Quran, Sunnah, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka senantiasa berusaha untuk memadamkan Islam ini dengan mulut mereka. Sampai hari ini ada orang yang selalu mencela Islam. Bahkan ada orang murtad, itu murtad, ya, enggak usah disebut namanya, kita ambil ininya, pelajarannya aja, ya. Masya Allah, itu mencela-cela Islam luar biasa. Mereka mengira dengan mencela Islam itu mereka akan berhasil memadamkan Islam. Yang murtad itu rata-rata cere-cere, kalau toh ada yang itu langka banget. Tapi yang masuk Islam tuh, lihat tuh, ilmuwan, profesor, para pakar, mereka dapat hidayah. Karena memang Allah mau lanjutannya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir, dan Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir itu nggak suka. Apalagi kalau ini dihitung dari awal dakwah Nabi, orang kafir Mekah itu, Quraisy, habis-habisan ingin memadamkan Islam, tapi nggak bisa dibendung, terus berkembang, bahkan akhirnya Rasulullah SAW bisa menaklukkan kota Mekah. Kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa setelah Rasulullah menaklukkan kota Makkah, orang berbondong-bondong masuk Islam? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena ada orang yang punya prinsip begini, kalau Muhammad itu benar-benar nabi, pasti dia bisa menaklukkan kota Makkah. Kalau tidak nabi, pasti sudah dihancurkan oleh Allah, kayak Abroha. Pasukan bergajah itu kan dihancurkan oleh. Nah, setelah terbukti mereka, Rasulullah dan para sahabat diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Oh, kalau begitu dia benar-benar nabi. Taib. Ini ya, begini nih, tolong diingat-ingat, ya. Demikian juga di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan walan tarallah ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, supaya kita ini menjaga keislaman kita, ya. Waspada, Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela sampai kamu mengikuti kamu. Udah, kita jaga Islam kita ini, jangan sampai kecolongan. Nah, sama kalau misalnya kita ini dalam kondisi tidak aman gitu, ya, dikasih peringatan, awas banyak pencurian motor, berarti apa yang kita lakukan?
Atau antum sudah tidak peduli motor antum, biarin aja diambil maling, besok saya beli lagi. Sekaya-kayanya orang, kayak kita nggak ada yang begitulah. Biarin itu diambil, besok saya bisa beri baru lagi, minggu depan diambil lagi, biarin, nggak ada ya. Orang itu biasanya kalau punya barang berharga, semakin berharga dia amankan berlapis-lapis, awas ada maling. Kita itu juga sudah diingatkan oleh Allah, pertahankan. Jadi begini, ini kita ambil pelajaran, berarti kita ini harus mendalami agama kita, mempelajari sehingga kokoh, kuat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di atas Islam, mati di atas Islam. Jangan sampai dicolong orang agama kita ini. Baik. Nah, tadi kan saya katakan ya, kalau kita ini juga tidak majnun. Kita semua yang hadir, anak semua yang hadir ini tidak ada yang gila kan? Kalau ada yang gila nggak boleh masuk. Masjid itu tidak boleh dimasuki orang gila. Ya, tuh. Antum yang menjaga masjid ini, kalau ada orang gila, jangan masuk masjid. Karena masjid itu ada tempat yang harus dijaga kesuciannya. Orang gila itu dia mungkin kencing, mungkin dan lain sebagainya, mengotori masjid. Nah, tapi kalau Rasulullah dikatakan bukan gila, ini tentunya sebaliknya. Beliau itu memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa, tidak seperti kita, ya. Maka di sini bal huwa akmalun nasi aqlan, tetapi beliau itu adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum bal huwa wa ajzaluhum ra'yan, dan paling jernih pendapatnya. Di situ diterjemah apa? Saya terjemah bebas saja ya, antum ya. Taib. Kemudian wa astaqahum lahjatan, dan yang paling jujur, paling paling benar, paling fasih ucapannya, paling jujur ucapannya. Nih ya, kita ini kan kadang-kadang kita memang bukan orang gila, falillahil hamd ya, tapi kan kita tidak memiliki sifat yang seperti ini. Rasulullah itu orang yang paling sempurna akalnya ya, tapi dituduh gila. Sama dengan Al-Quran, ini adalah kalamullah, firman Allah, firman yang paling benar, tapi ada yang mendustakan. Berarti yang menganggap Rasulullah gila itu sebenarnya yang bermasalah mereka ya. Ya, kira-kira kalau kita ini orang waras Pak, jalan di jalan, kemudian ada orang nunjuk, lo gila, lo gila, lo gila. Itu yang gila siapa? Hah? Yang gila yang mana? Yang nunjuk-nunjuk, yang kita waras ya kan, dikatakan gila ya kan. Antum pernah menderita penyakit enggak? Yang semua makanan itu enggak enak, sampai makanan yang antum sehat itu favorit antum, ayam goreng, ayam geprek itu favorit, tapi ketika sakit itu pahitnya luar biasa. Pernah enggak mengalami gitu? Saya pernah, waktu terserang COVID, semoga COVID tidak balik lagi ya. Itu benar-benar makanan apa saja itu enggak enak. Maka kalau saya ditanya orang, Pak, waktu COVID itu gimana rasanya? Saya bilang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Air putih aqua begini ini yang masya Allah seger itu. Sekarang kalau misalnya Al-Quran ini ibarat makanan itu sesuatu yang sangat istimewa, tapi ada orang mengatakan pahit. Itu yang bermasalah apanya? Pengecapnya, lidahnya. Jadi bukan Qurannya. Gitu ya. Taib. Baik. Inilah sekilas sifat Rasul Bashari, Rasul yang dari kalangan manusia, yang Allah pilih menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia. Dan ini salah satu istimewanya Rasul dibanding Rasul-Rasul yang terdahulu. Antum jangan salah, Isa itu Rasul apa enggak? Rasul. Kalau kita mengingkari, murtad kita, nggak mungkin kita jadi mukmin. Tapi ingat, Isa itu diutus bukan untuk seluruh umat manusia, untuk Bani Israel. Maka lihat kisah-kisah Isa itu kalau menyapa kaumnya, ya Bani Israel. Ya, Musa juga. Ini bukan menang-menangan ya. Antum jangan mengatakan enak aja kamu mengatakan Muhammad untuk seluruh alam, sementara Rasul-Rasul terdahulu hanya untuk kaum tertentu. Ini bukan asal.
apalagi mentang-mentang gitu ya, enggak. Ini adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Ya, ini banyak ini ayat-ayat yang lain ya. Ini kan tadi cuman menepis tuduhan gila dari Rasulullah Muhammad SAW. Ayat-ayat tentang Rasul yang lain banyak. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyira wa nadhira. Terus ayat yang menyatakan bahwa beliau itu Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah yang sangat penyayang kepada orang-orang beriman, yang sangat menginginkan supaya umatnya selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Jadi kalau kita menyatakan Rasulullah itu diutus untuk segenap umat manusia, sementara Rasul-Rasul terdahulu itu hanya untuk kaum tertentu, ini adalah membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh beliau, bukan mentang-mentang. Baik. Berikutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Allah menceritakan tentang satu peristiwa istimewa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu, dan dia benar-benar melihatnya. Antum perhatikan ya. Ini domirnya, ini kata gantinya ini kepada siapa kembalinya? Ya. Ini kalau seandainya domirnya ini dikembalikan kepada Allah gimana? Muhammad melihat, beliau telah melihat Allah di ufuk yang nyata. Oh, salah. Bukan, ya. Bil ufukil mubin, di ufuk yang terang. Nah, ini nih. Begini, ini perlu tafsir ya. Karena kalau kita tidak merujuk tafsir, bisa saja itu kembalinya pada Allah, sehingga diyakini Nabi Muhammad pernah melihat Allah di ufuk. Ya. Taib. Ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam di ufuk yang nyata. Alladzi huwa a'la ma yaluhu lil basar, yang yang paling tinggi yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, ini begini nih. Ini adalah peristiwa atau kejadian istimewa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ingat, kalau kita bicara Jibril alaihissalam itu bagian dari malaikat. Keyakinan kita, malaikat itu makhlukun ghaibiyun, makhluk gaib. Ayo, siapa yang punya pengalaman ketemu malaikat? Nggak ada, ya kan? Tapi saya yakin, loh, kamu kok bodoh banget, sesuatu nggak ada kok kamu yakini. Oh, nanti dulu, kamu mungkin mengatakan saya ini bodoh, tapi bagi saya ini hidayah namanya. Insya Allah tidak saya jual dengan harga berapapun. Kenapa kamu percaya? Ya karena Allah mengkabarkan. Dan memang imannya orang mukmin itu kaitannya dengan masalah-masalah gaib. Antum tidak akan mungkin jadi orang Islam kalau antum mensyaratkan saya percaya kalau saya melihat. Oh, gak bakalan jadi orang mukmin antum. Gak bakalan jadi orang Islam. Karena imannya orang Islam, akidahnya orang Islam itu memang terkait dengan masalah-masalah gaib. Substansinya, isinya masalah gaib. Nah, ini nih ya, sifat orang bertakwa yang pertama kali Allah sebutkan apa? Ayo, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa yang dimaksud gaib itu? Apa kuntilanak, kemudian tuyul, macam-macam itu? Nanti dulu. Ghaibiyat yang diimani oleh orang Islam itu istimewa. Apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah,
yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Karena kita yakin Allah nggak mungkin bohong, Nabi nggak mungkin bohong. Begini, ini adalah hidayah. Kadang-kadang ada orang mengupas sifat orang bertakwa itu dari sisi akhlaknya, ya, merujuk kepada Ali Imran, ya, yang gemar berinfak, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang sempit, kemudian menahan amarah. Oh, ini ada yang hilang. Mestinya itu dimulai dari Al-Baqarah, awal Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau akhlak kan nggak ada sholat ya, nggak ada Pak ya di situ ya, nggak ada kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini kalau dimulai dari sini bahaya. Padahal yang Allah sebutkan itu di awal Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. No, di sini ada menegakkan salat. Enggak salat ya enggak takwa. Takwa dari mana enggak salat? Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ini Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelum kamu, ya, wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Sifat orang bertakwa itu disebutkan oleh Allah ada di beberapa tempat. Tapi kalau misalnya tadi yang dijadikan rujukan itu Ali Imran 133 dan seterusnya, ini ada yang kecolongan. Padahal itu yang paling pokok adalah pertama beriman terhadap hal-hal gaib. Ya. Nah, alhamdulillah Rasulullah itu tidak pelit. Peristiwa-peristiwa istimewa itu tidak disimpan menjadi rahasia, tapi disampaikan. Akhirnya kalau kita bicara tentang malaikat Jibril, lahu sittu mi'ati janah. Beliau itu bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk, ini nih yang dikabarkan oleh Allah di sini. Jadi yang dimaksud Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Akhirnya dikabarkan kepada kita sehingga kita mengimani bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Azim, makhluk azim. Tapi meskipun aslinya Jibril itu malaikat itu adalah makhluk gaib, tapi kadang-kadang kalau Allah menghendaki bisa menjelma dalam bentuk manusia. Ini Al-Quran dan Sunnah, bukan cerita. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ini kisah Nabiullah Ibrahim kedatangan tamu, ya. Nabiullah Ibrahim itu contoh orang yang sangat memuliakan tamunya. Datang, kemudian beliau kan sembelihkan sapi muda dipanggang. Masya Allah. Wah, antum kalau ini ya, bukan kambing guling, sapi panggang, nah disuguhkan, nggak ada yang nyentuh. Nabi Ibrahim takut. Ternyata ini adalah bukan laki-laki kayak kita. Kalau laki-laki asli manusia disuguhi ini mah, Masya Allah, ya kan? Ini ternyata malaikat yang menjelma. Oh, jadi kalau ada orang Islam saya nggak percaya ada malaikat menjelma, oh berarti kamu mendustakan sebagian ayat Al-Quranul Karim. Siapa yang ngabari Maryam bahwa Allah akan menganugerahkan anak? Siapa? Malaikat juga, ya. Siapa yang datang ke majelis Rasulullah SAW yang ketika itu ada para sahabat, ada Umar juga radhiyallahu anhu. Nah, dikenal dengan hadis Jibril. Maka hati-hati ya, kadang-kadang ada orang Islam tuh sok-sokan keren-kerenan, apa namanya ini, ngandel-ngandelin akalnya, saya tidak percaya. Loh, kalau antum tidak percaya, ini masalah besar. Antum tidak percaya, ada orang Islam tidak percaya malaikat pernah dalam beberapa kejadian menjelma dalam bentuk manusia. Itu ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ada yang dikisahkan oleh dalam hadis Nabi, riwayat Muslim itu, hadis Jibril itu, ya. Antum hafal Pancasila enggak? Antum hafal Pancasila enggak? Insya Allah saya hafal. Kalau ada Pak sampean ya hafal Pancasila, insya Allah hafal. Satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil luar biasa. Dulu tuh saya waktu SMP itu juara cerdas cermat P4 itu sampai ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah. Maksud saya katakan begini, orang Indonesia kan dasar negaranya Pancasila, apalah gitu ya. Indonesia Raya lagu kebangsaannya
apal kalau ada yang mimpin ikut-ikut, kalau enggak kadang-kadang ini ya kan. Nah taib, antum sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia apal Fatihah enggak? Nah, maksud saya hadis Jibril itu kalau antum tidak apal hadis yang lain, orang Islam itu mestinya apal hadis Jibril, karena di situ ada rukun Islam yang 5, ada rukun iman yang 6, nah, ada ihsan, ada sebagian tanda kiamat. Jangan sampai orang Indonesia antum gak hafal Pancasila, sekedar pengetahuan, dan insya Allah kalau antum mengamalkan agama Islam itu sudah Pancasilais lah, lebih dari Pancasilais ya, lebih dari cukup ya. Iya, saya yakin lebih dari cukup, karena kita ketika mengamalkan agama ini yang kita harapkan ridho Allah ya. Kalau kita orang-orang yang berburu ridho Allah itu lebih cukup daripada yang dituntut oleh ini, bahkan lebih cukup dari yang dituntut oleh mertuanya. Nah, antum kalau menikahi anak orang tua, nah itu paling-paling apa? Anak seseorang, paling-paling diharapkan anaknya ini bahagia bersama antum. Antum perlakukan dengan baik, antum nafkahi antum ini. Nah, kecuali kalau orang mertuanya ini orang yang Islamnya kuat, pasti menimpikan menentunya itu juga membawa istrinya ini ke surga, gitu kan? Tapi kalau sudah dibikinin rumah bagus, sudah dinafkahi, insya Allah. Kalau orang Islam lebih dari itu, bukan memperlakukan istri dengan baik itu bukan hanya menyenangkan mertua, tetapi mencari ridho Allah, supaya nanti di akhirat itu kita tidak bermasalah. Kenapa? Karena Allah amanatkan istri itu. Demikian juga kita baik kepada tetangga. Ini adalah karena kita takut adab Allah. Kita kepingin mendapat ridho Allah, kepingin dapat ganjaran berbuat baik kepada tetangga. Bahkan kita sabar terhadap gangguan tetangga, itu yang kita harapkan juga ridho Allah dan ganjaran dari Allah. Saya kira kalau ada orang Islam faham Islamnya, dia amalkan, itu lebih dari yang dituntut oleh dunia ini. Contoh, antum kalau di jalan raya itu pengguna jalan menuntut apa? Menuntut kita bersikap hati-hati. Kita juga kalau masuk ke jalan raya ada dua hal yang kita ini, tidak menjaga keselamatan kita ya, dan juga menjaga keselamatan orang lain. Nah, mau apa? Orang Islam itu aslinya adalah orang yang Masya Allah sangat aktif menebar kebaikan dan kedamaian di muka bumi. Jadi kalau lucu-lucuan gitu ya, itu hafal Pancasila nggak hafal, bisa Indonesia Raya nggak bisa, kalau ada yang mimpin. Kalau ini kadang-kadang lupa juga. Hafal Al-Fatihah ya Fatihah ya, hafal hadis Jibril. Jadi itu yang saya maksud. Jangan sampai Al-Fatihah nggak hafal, rukun Islam yang 5 tidak tahu, rukun iman yang 6 tidak tahu. Aduh. Ya. Nah, itu hadis Jibril itu kaitannya adalah Jibril alaihissalam datang dalam sosok jelmaan yang sangat luar biasa, pakaiannya putih bersih ya, rambutnya hitam pekat ya. Terus apalagi duduk dengan sopannya di hariban di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan kalau kita datang ke majelis ilmu ya, itu hendaknya dengan penampilan yang top ya. Ya, karena Jibril itu disifati seperti itu. Ya, taib. Nah, udah ya, Nabi pernah melihat Jibril. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu bukanlah orang yang pelit mengkabarkan hal-hal yang gaib. Apa terjemahannya itu? Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Termasuk pengalamannya melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya diceritakan. Akhirnya kita pun mengetahuinya. Wa ma huwa ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttaham. Terhadap apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, Muhammad itu bukan orang yang tertuduh. Yazidu fihi, dia nambahin apa yang diwahyukan kepadanya. Enggak, Nabi tidak mungkin menambahi. Au yanqusu, atau menguranginya. Au yaktumu ba'dahu, atau menyembunyikan sebagiannya. Maka ya, keyakinan kita Al-Quran yang ada hari ini ya, itu adalah firman Allah, otentik, asli. Tidak mungkin waktu Jibril ya mengantarkan kepada Rasulullah, tidak mungkin ada setan yang bisa membegal.
Kalau ada orang, kamu yakin Quranmu itu asli, ori? Nah, yakinlah. Jangan-jangan waktu Jibril alaihissalam membawa dari haribaan Allah, sisi Allah kepada Nabi Muhammad, ada yang hilang. Oh, antum kecolongan. Bagi kami orang Islam, saya yakin malaikat Jibril itu bukan kayak tukang paket yang bisa dibegal atau bisa tercecer paketnya. Kan dikatakan oleh Allah, dia itu malaikat yang perkasa. Seandainya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu, kemudian bisa dibegal oleh setan di tengah perjalanannya, Allah salah pilih. Yang tertuduh Allah, benar kan? Sebagaimana kalau Nabi Muhammad itu bisa bohong, berarti Allah salah pilih. Mustahil maha suci Allah dari salah pilih. Nah, jangan-jangan kamu dibohongi Muhammad. Waktu wahyu ini sudah sampai, dia tambah-tambahi, dia kurangi. Enggak mungkin. Kami mengenal Nabi yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya itu tidak mungkin seperti itu sifatnya. Berarti Quran ini asli. Nah, Al-Quran itu kan sudah ribuan tahun, sudah berabad-abad. Kamu masih yakin? Iya yakin. Kenapa? Sebagaimana kami yakin sebagai orang Islam, Allah yang menurunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad utuh, demikian juga waktu-waktu berikutnya tetap utuh. Kenapa? Karena Allah juga mengkabarkan Quran yang diturunkan itu dijaga oleh Allah. Allah itu maha kuasa. Dan ada keajaiban. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud MD ya, Profesor Mahfud MD ya, yang dengar-dengar ada yang disuarakan bakal jadi calon presiden dari satu pasangan, wallahu taala alam jadinya. Ya, itu bukan urusan kita. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika ada salah cetak satu huruf dalam surah Al-Kahfi ayat 11 ya Pak ya. Wa inna laja'iluna ma'alaihi sa'idan juruza. Itu mestinya ain tertukar dengan huruf ha. Wajahiluna, mestinya wajahiluna. Itu Pak Mahfud MD itu menginstruksikan supaya Quran ini ditarik. Alhamdulillah. Di sana, di Swedia, Quran disobek-sobek dan waktu itu masih dibiarkan karena negara tidak punya aturan memberi kebebasan berekspresi. Quran disobek-sobek, dibakar. Negara tidak ini. Tapi belakangan setelah mereka ini dapat mengalami kerugian besar karena adanya itu, mulai dilarang. Tapi sudah diundangkan atau belum? Di Indonesia alhamdulillah Menko Polhukam ya, itu menginstruksikan supaya Quran yang salah cetak satu huruf saja ditarik. Ini kan keajaiban. Lebih itu, seandainya Quran hari ini itu disita orang, semoga tidak terjadi, sekedar membuat gambaran ya, semuanya diambil-ambilin, dibakar. Masih ada Quran nggak? Masih lah Pak Yadi hafal Al-Fatihah, antum yang ada di sini semua hafal Al-Fatihah. Qurannya dibakar, Al-Fatihahnya masih hafal. Ada yang hafal Ad-Duha ke bawah, apa yang ada hafal yang 1 juz, ada yang hafal 30 juz. Bahkan di Indonesia itu kalau dikumpulkan para hufat, orang-orang yang hafal 30 juz mungkin masih, saya yakin masih ratusan ribu mungkin, atau ada jutaan. Orang bocah kecil-kecil itu banyak dimudahkan oleh Allah. Nih ya, ini ikhwatal iman, ini masalah pokok ya, masalah pokok. Kita itu harus beriman kepada Al-Quran ini kokoh. Berikutnya kalau sudah beriman Quran ini sudah final, tidak ada masalah, kita kaji, kita nabung ya. Antum kalau saya tadi di YouTube itu lihat ada orang nabung itu pakai galon apa itu yang berapa liter, diisi pakai recehan sampai penuh baru dibuka, itu dituangin entah berapa juta. Kita ini kadang-kadang kalau bicara nabung itu duit toh. Tabung tilawah, tabung tasbih, tahmid, takbir, zikir, tabung sedekah, tabung amal soleh. Al-Quran kalau seandainya kita ini misalnya ada seseorang selama umurnya khatam 100 kali baru meninggal, alhamdulillah dia punya tabungan khatam 100 kali, khatam 500 kali,
Al-Quran itu berapa huruf? Katanya ada yang mengatakan 1.700.000 sekian. Berarti kalau khatam ini berapa huruf tabungannya? Kenapa kita hitung pakai huruf? Karena kalau kita sudah baca Quran itu harapan kita diganjar per huruf. Kok per huruf sih? Iya, karena Rasulullah mengkhabarkan, nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam akun alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung. Tapi tolong ingat baik-baik, Rasulullah SAW juga mengkabarkan ada orang dilemparkan ke neraka padahal dia itu baca Qur'annya luar biasa, tapi ketika dia baca Qur'an dia ria untuk mendapatkan pujian karena dia jago baca Qur'an. Berarti seiring ketika kita menginginkan bacaan kita, semua amal soleh kita itu diterima oleh Allah, maka kita harus ingat ikhlas dan benar. Ya, ini kadang-kadang sering terlupakan ini ya, padahal syarat diterimanya amal itu ada ikhlas dan sesuai dengan syariat. Baik, udah bisa? Hah? Belum? Ya, nanti kalau ini jangan kayak pekan lalu, saya masih ingat itu ya, nanti kalau ini ingetin ya. Ini Rasulullah ya, terhadap Al-Quran beliau itu tidak menambah, tidak mengurangi, dan juga tidak menyembunyikan ya. Alhamdulillah. Terakhir ya, sebagai penutup, kalau seandainya Rasulullah itu curang, pasti kita tidak temukan surah yang kemarin alhamdulillah sudah selesai kita baca. Apa? Abasa wa tawalla. Ini teguran Allah. Muhammad atau dia bermuka masam dan berpaling, ditegur oleh Allah. Kalau seandainya Nabi itu curang, ini pasti apa? Sudah diumpetin, karena ini pengalaman Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat-ayat yang lain. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, itu juga teguran. Ya. Ini kaitannya dengan orang yang punya istri lebih dari satu. Ya. Kalau misalnya ada istri punya istri lebih dari satu, dia diomelin oleh istri yang lain. Ngapain kamu ke sana? Gilir ke sana. Jangan ke sana. Jangan tidur di sana. Kemudian dia taati ini. Ini sama dengan Nabi ditegur oleh Allah karena istrinya tidak suka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya ya. Kan itu ceritanya. Taib. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Di sini ya, jemaah sekalian, kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Al-Qur'an itu berarti tidak ada yang hilang, tidak ada yang disembunyikan, juga tidak ada tambah-tambahan, asli seperti yang diterima oleh Rasulullah. Dan lebih dari itu, alhamdulillah, wafatnya Rasulullah Muhammad SAW tidak berpengaruh terhadap Al-Quran. Kenapa? Dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.